guys, sore ini kita mau bukan coba ya, ketika kita sudah pernah mendengar bagaimana dahsyatnya informasi terkait lumpur lapindo, yang informasinya harga lumpur lapindo itu melebihi daripada harga emas. Untuk sore hari ini kita akan coba telusuri keberadaan lumpur lapindo di Sidoarjo. Halo guys, kita sudah sampai di lumpur lapindo. Jadi ceritanya sekarang kondisi lumpur lapindo itu berair, ya karena mungkin faktor hujan. Jadi sehingga kita kalau seandainya ingin mengetahui titik pusatnya, kita harus masuk. Nah itu lihat ya, ada asap. Jadi di sana itu mungkin kita bisa melihat lebih dekat bagaimana semburan lumpur lapindo. Cuma ketika kita mau ke sana, karena keadaan sekarang lumpur lapindo ini berair ya, kita harus menggunakan jasa ojek namanya. Nah ini abang-abangnya ya. Nah ini siap, ini mengantar kita kalau seandainya kita mau ke sana itu ya. Jadi bayangan kita yang lumpur lapindo itu seperti dulu mengering tanahnya. Nah sekarang karena memang keadaan cuaca hujan dan sebagainya, sehingga bentuknya seperti ini, seperti kolam danau gitu ya. Oke guys, kita tadi simpulkan kita menggunakan jasa ojek untuk kita mencoba mendekati titik pusat semburan lumpur. Tetapi ternyata masih jauh juga, karena kalau kita lihat ada di sana. Tapi lumayan guys, perjalanannya tadi cukup asik sekali. Jadi sampai dengan di titik sekarang kita menyiarkan ini memang suasana, kalau kita lihat lumpurnya ini memang mencekam guys. Coba lihat hamparannya luar biasa. Entah ini berapa ini luasnya, berapa kilometer persegi. Nah di tengah-tengah ini, guys. Nah ini sengaja mungkin dari pengelola atau gimana, memang ini ada tempat semacam pepohonan yang rindang gitu untuk memanjakan pengunjung, juga nggak tahu. Tapi yang jelas asik lokasinya. Jadi menurut informasi, lokasi luasnya lumpur lapindo ini sekitar 3 kecamatan ya. Luas wilayah pemerintahan 3 kecamatan. Nah sekarang kita kembali ke informasi yang selama ini mungkin sedang viral di media sosial, yang katanya lumpur lapindo ini harganya melebihi daripada harga emas. Coba kita sekarang review seperti apa sih sebenarnya tekstur daripada lumpur lapindo sendiri. Nah kalau kita lihat nggak jauh beda dengan lumpur-lumpur yang ada. Nah ini
ini ya. Cuma nggak tahu informasi yang viral itu kok sampai mengatakan ini nanti harganya bakal lebih mahal daripada seonggok emas. Nah ini kita perlu mencari sumber informasi atau setidaknya kita perlu menelisik keberadaan berita itu. Nanti kita coba tanya ya sama warga sekitar, informasi itu apakah benar atau hoax gitu loh. Ya, kita lihat. Nah kemudian guys, yang saya tadi katakan situasinya mencekam itu, kita itu masih lihat bangunan-bangunan yang kelihatan pucuknya guys. Nah di sana itu mungkin itu masjid yang tertelan oleh lumpur. Kemudian di sana itu ada tower itu sudah separuh guys. Tower yang ada, nah itu contohnya, entah itu tower dari Telkomsel atau PLN atau apa itu tertimbun separuh itu keadaan. Kita itu berada sekitar di ketinggian 30 meter guys dari jalan raya. Ini jalan raya anaknya di sana. Jadi bayangkan lagi air yang ada ini, misalkan tanggulnya jebol atau gimana, dia akan mengalir ke jalan raya. Jadi itu guys kondisi lumpur lapindo sampai dengan saat kita melakukan. Kita tinggal nanti akan mencoba mencari informasi terkait informasi yang sudah viral terkait dengan lumpur yang lumpurnya seperti ini, katanya harganya lebih mahal dari emas. Oke, sementara nanti kita kembali. Oke, dengan siapa Pak? Namanya Pak? Pak Solehan. Pak Solehan. Pak Solehan ini kesehariannya di sini sebagai, Memang saya tiap hari masalah ya rumah, ya pekerjaan sudah hilang. Saya jadi tukang ojek. Kebetulan ini kampungku. oh begitu. Ini kampungku, berarti rumahku di situ, tapi sudah hilang. Terus sekarang domisili Bapak bisa? Sekarang saya pindah, masalah ganti rugi sudah dikasihkan ke warga, rata-rata sudah dibayar. Masalahnya sekarang ini warga rata-rata sudah punya rumah. Sekarang saya pindah dari sini kurang lebih 6 kilo dari sini. Alhamdulillah. Oke Pak, itu memang nasib mungkin begitu Pak ya. Nggih. Nah sekarang kepada inti pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Nggih. Kenapa saya sampai jauh-jauh ini, jauh Pak, kami dari Sumatera, Iya, tepatnya di betul. Palembang, Betul. Sumatera Selatan. Ini kan di sana melalui media sosial itu kan viral Pak, Nggih. terkait harga lumpur lapindo. Yang informasinya ini harga ini lebih mahal daripada emas. Ini tapi entah ke depan nanti kapan nggak tahu. Nah sekarang terkait info itu menurut Bapak gimana? Apakah di wilayah Sidoarjo ini juga sudah viral berita itu Pak? Yang jelas lumpur lapindo ini dari dulu masalah lumpur lapindo penelitian memang berlanjut-lanjut, tapi sekarang ini yang kelihatan yang kayak ditemukan orang penelitian itu di sini ada kayak mengandung kayak apa yang bikin kayak batu itu loh, apa sih itu? Kayak bukan batu-batu kayak batu ABC gitu loh dalamnya itu loh. Iya, iya. Apa itu? Karbon. Maksudnya itu kayak gitu. Ini masih belum ada kelanjutan, tapi memang sih kelihatannya itu kayak sudah menemukan bahwa lumpur lapindo ini ada hubungan. Tapi saya lupa namanya itu. Saya memang sekolah nggak terlalu tinggi, tapi saya dengar memang kayak buat batu gitu loh. Maksudnya. Iya. Itu yang mau direbut, tapi bukan direbut sih, masalah ini kan milik pemerintah, tapi kelanjutannya nanti akan berlanjut lagi masalah kayak gitu. Sekarang ini kan tahap masalah jangan sampai lumpur lapindo ini jebol kemana-mana. Lumpur lapindo sekarang ini sudah nyampe di laut loh, masalah di situ kan ada kapal. Itu ada kapal, sana ada kapal, lumpur lapindo keluarnya kurang lebih tiap hari masih ribuan kubik, harus dibuang, jangan sampai penuh di sini. Kalau penuh di sini rawan. Jebol tanggulnya. Rawan, tanggul itu rawan. Masalah mboten gandai. Dulu kan ring 1, ring 2, ring 3. 1, 2 hilang, tinggal 1. 5 kali jebol, Mas. 5 kali jebol, makanya langsung didatangkan kapal. Tapi sekarang datang kapal, alhamdulillah masalah keadaan kayak gitu sekarang kayak aman. Ya ceritanya gini, memang dulu orang kayak nggak tahu orang turis dari mana, kayak ada yang ngomong dari Belanda, jalan-jalan ke belakang rumahku itu kan kalau waktu hujan belakang rumahku, waktu hujan airnya itu kayak campur sama minyak. Saya bilang gitu, oh ini yang dicari, campur minyak ya Mas. Tapi lama-lama dari dulu kampungku yang dikejar,
yang mau dibeli. Tapi sampai kapan nggak dijual. Sama tahu di situ tadi ada makam. Itu makam orang pintar itu, Pak Kiai. Sampai kapan namanya desa ini nggak dijual? Masalahnya dulu pernah warga itu diberitahu sama Pak Kiai, jangan sampai Bapak Ibu namanya desa ini jangan sampai dijual. Kalau dijual nanti ada apa-apa loh. Akhirnya sampai kapan nggak dijual kampung ini. Tapi Lapindo orang pintar. Jangan di situ ada orang pintar. Sampai kapan nggak kena itu, beli di sebelahnya. Tapi ngomongnya jangan untuk pengeboran. Ngomongnya gitu. Pokoknya buat apa, pokoknya yang penting jangan sampai warga itu punya rasa ketakutan. Akhirnya di situ dikasihkan. Masalahnya waktu itu Bulura dikasih bonus bikinkan rumah, dikasih uang, rumahnya megah kayak gitu. Akhirnya katakanlah daerah situ itu warga dikelabui orang-orang pinter kayak gitu, ngebor di situ katanya orang yang ngerti masalah pengeboran, ngebornya di situ, tapi dalamnya itu miring ke kampung. Kita kembali. Jadi Oke. intinya terkait info bahwa harga ini lebih mahal dari harga lumpur ini lebih mahal dari harga emas itu masih simpang siur, belum jelas ya. Memang penelitian. Kalau terkait yang ringan-ringan, yang informnya bisa jadi obat segala macam, ini gimana kebenarannya? Contohnya gini, Ya. lumpur Lapindo ini jangan dianggap remeh. Ya. Ini kan campur belerang sama gas. Oh, Kalau bikin orang gatal-gatal dikasih air hangat, bisa agak encer, bisa dioleskan. ya. Orang gatal-gatal loh. Ya, oke. Se-Indonesia itu banyak yang bikinnya ini. Orang Jawa Tengah ini ada yang kejadian. Orang Jawa Tengah ke sini ngojek ya, ngambil lumpur Lapindo. Sebetulnya itu harus ngomong, tapi namanya orang dari sana rumahnya itu kepingin ambil lumpur dibawa pulang, nanti buat apa itu nggak tahu, langsung dibawa pulang, nggak bilang sama OJK dibawa pulang. Malamnya itu dimimpi disuruh membalikan dari sana ke sini lagi ke Jawa Tengah, dari sini lagi pulangnya bawa lagi. Masalahnya ngomong sama yang ojek, bapak salahnya nggak bilang sama yang ojek ini tuan rumah orang sini pak, maaf nak, saya saking girangnya saya bawa pulang, ya maaf. Sekarang bapak pingin bawa pulang lagi, sebetulnya iya diambilkan lagi, bawa pulang lagi, tapi itu ganti bro, yang dibawa dari rumahnya diganti. Pingin yang mana? Terserah bapak, pokoknya diambilkan lumpur, diambilkan dibawa pulang mana. Ya Allah, namanya orang itu memang jika keadaan kayak gini, yang jelas itu jangan asal, yang jelas itu ada aturannya. Walaupun kayak gitu ya, harus ada. Kan ngomong, nak saya boleh minta lumpur Lapindo, aduh ya kebulin lumpur Lapindo. Tapi kalau ngomong itu enak, katakanlah walaupun bawa sedikit, kalau nggak ngomong itu namanya katakanlah mencuri. Walaupun kecil-kecilan itu namanya mencuri. Tapi nggak apa-apa lah, sekarang sudah nggak ada kabar lagi, udah clear lah sekarang. Itu salah satu masjid itu kelihatan kubah, kelihatan. Ya. Itu nyampe sana juga. Itu jejer sama benteng lumpur Lapindo. Masalahnya dulu pernah jebol, namanya masjid itu kena separuh badan. Warga sudah hilang semua, namanya warganya rumah-rumahnya sudah hilang semua, tinggal masjid kena separuh. Jangan sampai namanya masjid itu dibiarkan, dibersihkan supaya orang waktu lewat itu kan ada jalan umum, supaya bikin orang kalau waktunya sholat nggak ada waktu, ada itu ya itu dipakai. Tapi sampai sekarang dipakai. Oke. Baik, kita kembali. Baik, terima kasih Pak atas informasi yang sudah diberikan. Alhamdulillah kita Sama-sama. tadi sempat juga mendapat sedikit cerita tentang sejarah dan riwayat bagaimana Lumpur dulunya Lapindo. lumpur Lapindo. Jadi kita infonya tambah banyak ini. Pelan-pelan Pak D, Oke. pelan-pelan Pak D. Oke, guys, sampai ketemu di nanti hasil review video ini mungkin di channel YouTube kita ya. Oke, selamat sore. Kita nggak usah bawa lah ya. Bawalah nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Guys, alhamdulillah kita tadi dapat satu informasi lagi yang perlu kita review, guys. Setelah kita berjalan-jalan tadi keliling melihat semburan lumpur Lapindo. Nah, ternyata bagi warga negara Indonesia Sabang sampai Merauke ya, kan nggak ada yang nggak kenal namanya dengan yang namanya artis kita Mbak Tia Valen. Nah, ternyata kita ini berada di sekitar itu, guys. Nah, kita review, guys, rumahnya. Nah, itu, guys, rumahnya yang putih, tembok putih, ini rumah Tia Valen.
artis yang mungkin tidak ada orang yang tidak kenal. Nah, sekalian kita review guys.